Baik, saya ingin ke Bu Roslin. Bu Roslin, ini berbicara soal kasus di 72 anak berkonflik dengan hukum, kemudian berbicara soal 110 anak yang direkrut jaringan teroris. Apa yang Anda lihat dari Gini ya dua Mas, peristiwa ini? dari tadi, dari awal sampai sekarang ini yang aku lihat adalah penanganan reaktif, penanganan rehabilitatif, bukan preventif edukatif. Kenapa? Penanganan preventif edukatif itu belum ada victim. Oke. Ya, dan kalau enggak ada victim itu enggak seksi, udah itu aja. Itu udah jelas deh, kelihatan sekali. Nah ini stop lah kita berpikiran seperti ini. Kalau kita memang mau menyelesaikan masalah ini dengan benar. Serius. Oke. Serius gitu loh ya. Karena kalau enggak ini akan bahaya. Karena anak begitu dia dibully, sorry ya, yang namanya teroris itu seksi loh. Keren bagi anak-anak remaja. Justru yang enggak masuk, seperti anak yang ngerokok. Yang keren ini apanya? Gini, seperti anak yang nggak ikut merokok, dia dianggapnya nggak keren. Oke, FOMO lah kalau bahasa anak sekarang, FOMO gitu ya? Ya FOMO lah gitu. Nah sekarang teroris ini begitu. Nah apa kita akan diem? Apalagi ini dengan ujuk-ujuk dalam tanda petik 110 tadi muncul. Iya. Nah kita orang, kita aja juga bisa, I have to say sorry ya, mungkin ini nggak bagus diomongin ya, tapi memang kok kayaknya disengaja ya gitu loh. Kok kayaknya ada sesuatu meskipun itu tidak. Ya bisa aja kita bilang tidak, tapi bisa juga bilang iya. Ada kan, sesuatu gitu itu loh. apa maksudnya? Ada sesuatu itu bahwa ini seksi, gitu loh. Iki ono duite, gitu loh ya. Iki ono duite. Terasa guyu mas kan? Oke, Mas Wawan, setuju dengan apa yang disampaikan Itu pertanyaan Bu Roslin? yang harus di ini loh. Iya. Terkadang Jadi itu. orang atau anak melihat sesuatu dan ada ketertarikan. Mencontoh kejadian di Kanada, kejadian di Amerika, Iya, iya. ataupun Iya, di iya, iya. Selandia Baru. Selandia Baru. Elde baru. Ya, setuju Ini kita dengan yang itu. juga kewajiban kita untuk memberikan satu pemahaman-pemahaman kepada adik-adik kita ini. Iya. Memang ada anak-anak di bom Kuningan dulu pelakunya juga anak SMA kelas 3 Iya. di wilayah Bogor. Dan ketika kita teliti di sekolah baik-baik saja. Tapi kepada siapa dia bergaul di luar sekolah, ini yang perlu bersama-sama. Oke. Orang tua tidak boleh terlalu cuek. Lingkungan juga jangan terlalu cuek. Oke. Nah, kemudian bagi remaja jangan malu bertanya untuk kepada mereka yang lebih paham untuk itu. Sebab kalau tidak akhirnya dia coba-coba, namanya coba-coba, akhirnya dia bertanya. Bertanya dijawab langsung oleh mentor yang di alam sana, ya kan? Berbeda dengan dulu kan usroh-usroh. Usroh-usroh itu ketemu 5 orang, 4 orang. Ya. Nah, sekarang itu bisa interaksi begitu. Oke. Nah, kalau ini tidak ada yang meliterasi atau melakukan counter di antar remaja, kan ada tutor sebaya Oke. di antara mereka. Ini menjadi PR kita semua. Oke. Baik, ini Mas Satriwan dari tadi udah angkat tangan, Vi. Nanti kita kasih kesempatan. Ya, Silakan, terima Mas kasih. Satriwan. Kalau dari Pak Wawan, saya pikir itu bukan solusi yang sistematis terstruktur ya. Itu menjadi persoalan pribadi-pribadi ya. Mestinya kan negara itu kan perspektifnya struktural, regulasi, ada biaya, anggaran, kemudian juga ada mereka punya pengaruh yang kuat gitu. Misal, bagaimana cara pencegahannya supaya anak-anak kita tidak mengakses kepada konten-konten yang radikal tadi. Kalau Australia kan sudah melarang misalnya anak tidak boleh menggunakan media sosial di bawah 16 tahun. Non-Australia ya. Ya, kemudian juga di Eropa sama Amerika Pak, plus Korea Selatan, Jepang itu sudah melarang anak membawa gawai ke sekolah. Gitu ya. Nah, kalau di kita sekedar himbauan-himbauan seperti itu susah Pak. Menurut data KPAI 79,5% anak yang menggunakan gawai usia anak itu tidak diawasi oleh orang tua Pak. 79,5%. Oke. Sangat besar sekali. Jadi kalau kita beri hanya himbauan, ayo komite sekolah seperti ini, orang tua. Bagaimana orang tua literasi digital kita rendah Pak? Betul. Ya kan kemudian orang tua juga sibuk bekerja, ke sawah, berdagang dan seterusnya. Jadi saya pikir kalau perspektifnya negara jangan sekedar sosialisasi, himbauan. Baik. Memang tidak bisa mengawasi total 100%, tidak. Sekolah juga berupaya pada saat-saat jam-jam itu mereka harus mengumpulkan gadget-gadget mereka ya. Kemudian BP juga secara berkala juga melihat konseling itu dan ini dilakukan secara berkesinambungan. Kalau ada 1-2 oknum yang terjadi, ini memang terkadang terselip. Tapi upaya untuk melakukan pendekatan itu terus-menerus. Kami juga
waktu itu menceramai juga para rektor se-Indonesia bersama Menteri Pendidikan untuk memberikan pemahaman supaya pihak rektorat juga nanti menularkan ke bawah. Demikian juga dengan kepala-kepala sekolah di perwilayah itu kami lakukan secara terus-menerus. Kemudian kami hadir juga di sekolah-sekolah OSIS kita kumpulkan juga memberikan literasi itu. Oke. Hanya memang pikiran orang kan berbeda. Kita ingin mengajak, menghimbau, tapi ada 1-2 kemungkinan penyebab-penyebab khusus yang terselip itu yang menjadi PR. Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Ibu Rostin. Bu Rostin, ini ketika kita berbicara, saya melihat ada anak berkelahi, ada anak berantem. Saya masih memaklumi. Tapi ketika anak misalnya melakukan tindakan radikalisasi atau anak melakukan tindakan ekstremis, membom misalnya, terus melukai teman-temannya termasuk dirinya sendiri. Nah, Ibu melihat fenomena ini seperti apa? Fenomena ini adalah sebuah perilaku yang semula dianggapnya biasa-biasa saja oleh si orang tua ini, anak berantem. Ya udahlah, udah nggak boleh berantem lagi, cukup. Selesai. Begitu aja. Itu aja. Padahal itu sangat menyakiti si anak ini. Jadi dia pulang ke rumah, dia mau ngadu ke ayah ibunya, tapi ayah ibunya itu Pasif seperti itu. ya dianggapnya udah nggak usah diterusin. Nah kan gitu. Tapi harusnya ya, saya ini udah banyak banget. Oke. Udah banyak banget, cuman kembali lagi pada si orang tua. Meskipun si orang tua ini well educated, tapi begitu dia kena anaknya, dia merasa bahwa ini aib. Ini kesalahan saya sebagai orang tua, sadar dia gitu loh. Nah seharusnya kita harus merubah mindset ini. Kalau misalnya ada anak dibully atau berantem, harusnya orang tua datang ke sekolah. Bicara dengan gurunya, apa yang terjadi. Karena ini orang tua datang ke sekolah kalau anaknya dipukul guru biasanya. Ya mungkin jadi bisa seperti itu, tapi kalau dengan kebiasaan orang tua itu datang dan menghubungi gurunya, apalagi seperti Mas Wan yang jadi komite ya Mas ya, komite dan itu tidak akan terjadi hal itu. Tapi tidak membuat kemudian anak ini menjadi manja karena apa-apa sedikit-sedikit orang tua yang bergerak, orang tua yang turun misalnya. Itu tidak terkait dengan seperti itu. Orang tua bicara dengan guru itu wajar. Ya, mempertanyakan ini kan ada di dalam Undang-Undang Perlindungan. Makanya yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus disosialisasikan dengan bahasa rakyat. Kepada seluruh pihak termasuk keluarga. Dan pada rakyat ya, dengan memakai bahasa rakyat, jangan pakai bahasa daki-daki yang rakyat enggak ngerti. Oke, Bu Ros, ini saya mau masuk nih agak spesifik nih Bu Ros. Kriteria anak seperti apa yang kok mau dibisikin, diberikan pemahaman gitu, sampai harus benar tadi kata Oho tadi, melukai temannya, bahkan juga mungkin menghabisi nyawa temannya begitu. Ya karena dia merasa nobody. Dia wadul ke bapaknya yang nggak dianggap, ke ibunya juga udahlah sekolah gitu juga aja. begitu. Sekolah juga begitu. Akhirnya dia menjadi anak yang menguatkan dirinya sendiri. Tapi apa dengan mudah ya anak? Anak kan katanya kritis, kalau anak tuh kan ya memang kritis, justru dia kritis, dia menunjuk dirinya sendiri. Aku akan membrainwash diriku sendiri. Itu mampu dia, bisa gitu loh. Dan itu terjadi apalagi dengan bantuan gadget segala macam. Yes. Dia, cepat itu ya. Ya, jadi seperti yang Mas bilang tadi, masuk ke kamar ya udah, ini temannya. Dia nggak perlu siapa-siapa lagi. Bahkan membrainwash pun itu dia lakukan sendiri. Jadi ini yang harus diketahui oleh semua orang tua, semua guru, apalagi guru BP ya. Maksud saya kalau guru BP itu misalnya ada waktu istirahat, itu guru BP sebaiknya turun juga ikut istirahat di tengah-tengah murid-muridnya, sehingga dia mengenal karakter muridnya. Oke.